Halo Bu, perkenalkan nama saya Fani Margareta Martaung dari kelas 10-1. Di sini saya akan menjelaskan siklus litik dan disogenik. Oke Bu, di sini saya akan menjelaskan siklus litik. Yang pertama ada tahap absorpsi, yaitu fag melekat pada suatu bakteri atau virus menggunakan serabut ekornya menempel pada reseptor spesifik permukaan sel inang. Yang kedua ada tahap penetrasi, yaitu DNA fag dimasukkan ke dalam sel inang, atau bisa juga jarum penusuk akan berinteraksi dan membuat lubang menggunakan enzim lisozim. Kemudian materi genetik virus akan diinjeksi ke dalam sel inang. Yang ketiga ada tahap replikasi dan sintesis, yaitu sel membuat komponen virus, atau bisa juga virus akan mengambil alih komponen metabolisme sel inang, dan DNA virus akan mengarahkan pembentukan protein virus baru dengan memanfaatkan enzim dan bahan lain yang ada di dalam sel inang. Dan yang keempat ada tahap pematangan yang diikuti tahap lisis, itu terbentuk partikel virus yang utuh dan sel inang pecah. Atau tahap perakitan itu dengan energi dari sel inang, bagian-bagian virus yang sudah terbentuk akan tersusun membentuk kepala, ekor, dan serabut ekor tubuh virus baru secara utuh. Dan tahap lisis itu virus akan memproduksi enzim lisozim untuk merusak dinding sel inang. Terus dinding sel inang berlubang, akhirnya sel inang pecah, dan yang terakhir 100-200 partikel virus keluar dalam hitungan menit. Dan saya akan menjelaskan siklus lisogenik. Yang pertama ada tahap absorpsi, yaitu fag melekat pada suatu bakteri atau virus menggunakan serabut ekornya menempel pada reseptor spesifik permukaan sel inang. Yang kedua ada tahap penetrasi, yaitu DNA fag dimasukkan ke dalam sel inang atau jarum penusuk akan berkontraksi dan membuat lubang menggunakan enzim lisozim. Kemudian materi genetik virus akan diinjeksi ke dalam sel inang. Lalu yang ketiga itu ada tahap penggabungan. DNA fag disisipkan pada kromosom sel bakteri atau asam nuklear virus akan bergabung dengan materi genetik sel inang. Lalu gabungan antara materi genetik bakteri dengan materi genetik virus disebut itu profag. Yang keempat itu ada tahap pembelahan. Kromosom yang telah disisipkan profag mengadakan replikasi yang terjadi terus-menerus selama ada pembelahan sel, atau ketika sel inang atau sel bakteri membelah, maka profag pun akan ikut membelah. Lalu proses pembelahan akan menghasilkan bakteri yang mengandung materi genetik virus. Yang kelima itu pada kasus yang jarang terjadi, profag dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk memasuki siklus litik. Sekian dari saya penjelasan siklus litik dan siklus lisogenik. Sekian, terima kasih.